Jadi gini, kalau kita mengatakan kapan sebenarnya menoreh, ya, nama menoreh ini mulai eksis, ya, mulai muncul. Itu sebenarnya menoreh sendiri itu adalah sebuah kalau kita tahu ya, kalau Kulon Progo itu kan namanya saja Kulon dan Progo. Karena nama Kulon Progo itu secara administratif itu baru diakui tahun 1906. Ada daerah yang bernama Kulon Progo secara administratif di zaman pemerintahan kolonial. Cuma kalau kita mengulik dari kajian arsip yang disebut Kilen Pragi itu sudah ada disebut dalam sebuah arsip milik Amangkurat I. Jadi kalau kita ingin bicara Kulon Progo, jadi kita harus mulai mengulik wilayah Mataram Islam sepanjang dari Sungai Bogowonto dan Sungai Progo. Tentu ada sebuah nama baru yang disebut Numba Anyar. Numba Anyar ini menurut sejarawan yang bernama Raufair itu disebutkan bahwa tumbak yang baru, Numba Anyar, karena pada waktu serangan Sultan Agung ke Batavia banyak masyarakat dari dari antara Sungai Progo dan Sungai Bogowonto itu dilibatkan menjadi milisi untuk bantuan tambahan pasukan dalam penyerangan Batavia. Begitu. Sebenarnya kalau memang hari ini kita bukan artinya kebingungan ya menyebut Kulon Progo itu, memang kalau orang Magelang pun juga ada istilah Kulon Progo. Misalnya kalau orang daerah kota Magelang menyebutkan Bandungan pun karena dibatasi oleh Sungai Progo maka disebut Kulon Progo. Tapi kita bisa lebih jelas mendefinisikan ketika sudah saya sebutkan tadi bahwa yang disebut Kulon Progo itu adalah Numba Anyar. Dalam kategori Numba Anyar ini maka daerah Sungai Bogowonto yang berhulu dari Gunung Sumbing dan Kulon Progo, Sungai Progo yang berhulu dari Sindoro itu dibatasi oleh Pegunungan Kelir. Saya mengatakan harus Pegunungan Kelir tapi Pegunungan Menoreh. Itu memang disebut sebagai Numba Anyar, dan hari ini pun desa Numba Anyar itu secara geografis dan administratif berada di Kecamatan Loano, di dekat Maron, di samping persis Sungai Bogowonto. Kalau kita melihat bagaimana proses Kulon Progo sendiri itu disebut, apakah menjadi kapan Kulon Progo itu disebut, saya tadi sudah mengatakan bahwa kalau secara administratif ketika wilayah Kulon Progo itu menjadi sebuah afdeling atau asisten residen itu baru ada nama Kulon Progo. Tapi dulu disebutkan pada masa setelah perjanjian Giyanti 1755 itu Kulon Progo yang hari ini kita katakan Kulon Progo hari ini itu yang sebelah selatan itu disebut sebagai Negara Gading. Nah, Negara Gading itu adalah dari Bogowonto itu terus ke timur sampai Bantul Karang, itu disebut Negara Gading. Kita bisa menduga juga mengikuti pendapat dari G.F. Raufair mengatakan bahwa memang daerah situ dulu adalah banyak dari tumbuhan pohon kelapa gading, dan memang sejak zaman Mataram Islam tempat itu digunakan untuk berburu para pangeran-pangeran dari Surakarta, Kartasura, ketika Raja Mataram Islam pada waktu itu berada di Kartasura. Otomatis itu digunakan sebelum Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I menduduki di Yogyakarta. Lalu daerah yang disebut yang sebelah utara, kalau tadi yang selatan namanya Gading, itu lebih disebut sebagai Mataram Krajan.
Mataram Kerajaan itu adalah gambarannya adalah dari yang kita ambil saja dari Wahpes itu ke utara, terus itu ke barat, ke timur sampai Sleman, Kodia hari ini itu disebut Mataram Kerajaan. Nah, perubahan besar lagi terjadi ketika 1813 ketika Pangeran Notokromo diangkat menjadi Pakualam pertama. Nah, ketika Pakualam pertama itu mendapatkan apanasenya atau tanah lungguhnya di Negara Gading tadi, itu maka diberi nama baru, namanya Kadipaten Karangkemuning. Nah, sekarang ada dua, ada Kadipaten Karangkemuning dan yang di utara itu masih nama-nama lokal, seperti nanti 1830 setelah Perang Diponegoro ada namanya Kabupaten Pengasih, ada Kabupaten Nanggulan, terus ada Kabupaten Sentolo, dan yang paling termuda adalah Kabupaten Kalibawang. Kalau nggak salah itu 1855 baru ada Kabupaten Kalibawang itu. Nah, nanti setelah tahun 19 ya awal abad 20 ya, sekitar 1930-an kalau nggak salah, itu nanti baru melebur. Itu menjadi satu kabupaten namanya Kabupaten Kulon Progo. Jadi yang barat itu, yang utara Kulon Progo, yang selatan Karangkemuning berubah menjadi Adikarto pada 1877. Nah, akhirnya 1951 atas kesepakatan dari Pakualam dan Ngarso Dalem di Yogyakarta yang 9 wilayah tadi dijadikan satu dengan perjanjian yang sangat unik dan bijaksana, bahwa namanya menggunakan nama Kabupaten Kulon Progo, tapi ibu kotanya menggunakan ibu kota ex Adikarto, yaitu di Wates. Oke. Nah, saya pernah menulis sebuah artikel di Kedaulatan Rakyat, kalau masih ingat saya, memikir kembali tentang istilah menoreh. Jadi gini, kalau kita mengatakan kapan sebenarnya menoreh, nama menoreh ini mulai eksis ya, mulai muncul. Itu sebenarnya menoreh sendiri itu adalah sebuah nama kabupaten. Kabupaten Menoreh yang beribu kota di Salaman, Kecamatan Salaman hari ini, Kabupaten Magelang. Dan memang Kabupaten Menoreh ini umurnya hampir sama dengan Kabupaten Magelang, yaitu 1813. Sekitar 18 sebelum 1820 lah. Dan pada waktu itu Kabupaten Menoreh itu dipimpin oleh seorang bupati yang sangat akrab dengan Bupati Danuningrat Magelang. Dan pada ketika Perang Jawa, si Adipati ini bukan saya mengatakan mendukung Belanda, bukan ya, tapi pada waktu itu tidak menjadi pengikut dari dan pendukung dari Perang Diponegoro. Akhirnya pada 18 pasca Perang Diponegoro, Kabupaten Menoreh ini kemudian bupatinya dan semua perangkatnya itu dipindah menjadi Kabupaten Temanggung. Jadi Kabupaten Temanggung itu berdirinya itu sebenarnya hanya pindahan dari kabupaten yang Menoreh itu. Dan desa Menoreh hari ini itu berada di Kecamatan Salaman atau sekitar 10 kilo dari kota distrik Salaman hari ini. Mungkin kalau saya tidak salah mengatakan itu sebelah selatan dari Salaman. Nah, di atas Bukit Menoreh ini, kalau saya mengatakan bahwa ada pegunungan bentuknya L, jenis L. Dari Gunung Kelir ke mana? Ke timur ya. Ini ke timur ya, enaknya ke timur. Ke timur ya. Itu disebut dalam peta, baik dalam peta maupun dalam catatan-catatan operasi militer ketika Perang Jawa, itu lebih disebut sebagai Trajumas. Nah, itu namanya Pegunungan Trajumas. Terus dari Gunung Kelir tadi sampai ke selatan yang sampai Temon, sampai Kokap itu disebut Gunung Kelir. Jadi sebenarnya Kulon Progo ini terbagi menjadi dua pegunungan besar, antara Gunung Trajumas
yang di utaranya ada desa kecil namanya Menoreh, terus Gunung Kelir, yaitu dari perbatasan hari ini dengan Bagelen. Nah, kalau saya akan lebih enak mendefinisikan ya, Kulon Progo berbatasan dengan Karisdenan Kedu itu namanya Gunung Trajumas, yang berbatasan dengan Karisdenan Bagelen itu disebut Gunung Kelir. Nah, saya saya tidak mengatakan kurang penelitian. Saya banyak membaca data dan arsip. Mulai dikenal dengan istilah Menoreh itu ketika seorang pejuang revolusi yang bernama, pada waktu itu pangkatnya masih kolonel kalau nggak salah, namanya TB Simatupang, itu menyebut dalam catatan hariannya dan perintah-perintahnya menyebut ada yang disebut blok pegunungan Menoreh. Dari situlah saya mengatakan bahwa Menoreh mulai terkenal. Dalam artikel saya itu saya sebutkan seperti itu, karena saya belum menemukan sebuah alasan penting apakah sebelum masa revolusi itu bisa disebutkan Menoreh itu adalah wilayah Kulon Progo hari ini. Tapi yang jelas bahwa Trajumas sendiri, kita juga ada wilayah bagian di Gunung Trajumas ini. Kalau hari ini kita kenal itu sebagai Kebun Teh, terus Sendang Sono, terus Suroloyo, itu barisan yang disebut Gunung Trajumas. Tapi kalau Gunung Trajumas sendiri memang letaknya di atas selatan dari desa Menoreh itu sendiri. Kalau kita melihat kultur tentang masyarakat atau sosiokultur yang ada di Menoreh ini, kalau kita harus mengatakan meminjam nama Menoreh. Kalau Menoreh sendiri itu memang dulu banyak menjadi perkembangan di masa kolonial ya. Saya harus mengatakan itu pasca Diponegoro ya, untuk lebih jelas ya, untuk lebih keakuratannya. Di daerah Salaman dan Borobudur itu termasuk Menoreh itu dulu adalah perkebunan nila yang paling banyak. Dan sempat bahkan ada sebuah demo besar perlawanan rakyat petani yang menuntut agar jatah keluasan luas tanah untuk penanaman nila dan tanaman-tanaman jenis tanam paksa lainnya untuk dikurangi, termasuk kopi, nila dan lain-lain. Tapi sedangkan ini kita mengatakan Menoreh yang di Salaman ya. Tapi kalau yang hari ini yang dikatakan Menoreh di sebelah selatan ini, atau kita mengatakan untuk Kulon Progo, itu di pegunungannya bisa hampir dikatakan tidak ditemukan adanya perkebunan nila itu, kecuali di dataran-dataran lembah-lembah dari Gunung Trajumas dan Gunung Kelir tadi. Karena kita punya kebun-kebun nila itu, misal kita harus mengatakan di Bugo Kalibawang hari ini, kemudian ada di Sentolo, kemudian ada di Pengasih, yang paling banyak di Pengasih. Terus di daerah-daerah lembah-lembah daerah Temon itu banyak. Dan memang kulturnya berbeda. Yang saya lihat adalah dari segi bahasa sendiri juga menunjukkan perbedaan. Ya, enak-enaknya ngobrol itu kalau orang sana itu kalau istilah O itu akan menyebut U, misalnya sepur ya. Kalau orang-orang kita menyebut sepur di sini, kalau orang-orang yang Menoreh asli sana itu akan menyebut istilah sepur. Ya, jadi memang ada perbedaan yang terlihat seperti itu. Di perbatasan daerah ada suatu desa di sini, Pagerharjo namanya. Itu ada perbatasan daerah namanya Sekancil. Itu kalau orang-orang yang hanya dibatasi sungai itu kalau menyebut saya ya aku, Kulo, ya sana sudah nyong. Kalau kita bicara tentang sejarah kehadiran bandara, kita mengatakan harus ada suatu hal yang paling spektakuler ya di Kulon Progo itu, kalau dari kacamata sejarah adalah peristiwa yang paling penting adalah adanya pelabuhan besar di Desa Jangkaran, sekarang berada di Desa Jangkaran Temon, dan itu sangat besar sekali. Bahkan dulu baik studi dari peta ataupun studi dari beberapa tradisi lisan yang saya dengar, itu dulu kalau orang masuk ke Muara Jangkaran itu perahu itu bisa sampai di Desa Sukopenganti, karena dulu wilayah selatan Kulon Progo itu dari Pantai Bugel, dari Bugel, Desa Bugel itu kalau mau ke Wates itu harus naik perahu dulu. Bahkan dalam saya menulis buku namanya Pertanian Surjan, itu saya menyebutkan ada 7 rawa besar.
Kan kalau orang-orang Panjatan itu dulu kalau mau ngubur mayat itu saking susahnya karena setiap daerahnya full rawa, maka Bupati Adikarto pertama kali namanya Tumenggung Sosrodidoyo itu dikuburkan di daerah Lembangan, itu pegunungan. Artinya memang kita dulu di Kulon Progo Selatan yang disebut Karangkemuning dan Adikarto itu dulu memang daerah rawa. Jadi banyak kapal-kapal besar yang singgah di situ. Dan ada, kalau nggak salah, kartografer Prancis menulis memang dulu Jangkaran itu adalah sebuah pelabuhan besar dan dalam petanya itu ada lambang jangkar yang sangat besar. Jadi kalau kehadiran bandara hari itu di situ ya tepat. Permasalahannya adalah kenapa bandara pelabuhan-pelabuhan di selatan ini kemudian tidak berkembang. Pertama saya harus mengatakan bahwa ya kita merunut ya dari disertasi ataupun buku yang diterbitkan oleh Profesor Susanto Sudi UI, ini secara ekologis memang kurang begitu akomodir ya, berbeda dengan pantai utara. Tapi apakah pernyataannya kita di selatan itu tidak punya pusat peradaban? Misalnya kalau kita mengatakan Demak ada, di Demak ada kerajaan Demak misalnya seperti itu. Ada salah satu penelitian arkeologis ya, memang saya bukan kewenangan saya untuk lebih mempelajari untuk melihat ini, tapi ada satu bukti-bukti mengatakan bahwa Dyah Balitung atau Watupura itu pusatnya juga ada di sebelah barat Jangkaran itu. Jadi memang dulu di situ ada pusat kerajaan juga. Dan sampai hari ini kita masih bisa menemukan bukti-bukti arkeologis misalnya di Karangwuluh, di Temon dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa memang dulu ada pusat suatu kerajaan Hindu-Buddha, Siwa-Buddha di Karangwuluh, di Watupuro. Sekarang masuk wilayah Brojo. Dan kedua memang di masa Mataram Islam itu adalah pelabuhan yang sangat besar sekali. Cuman kalau dulu saya mengatakan ya bahwa kalau dulu itu adalah bentuknya untuk transportasi laut, hari ini adalah transportasi udara. Lalu yang kedua, kita pernah suatu periode mempunyai kejayaan. Saya mencatat ada 4 kejayaan kita, bahwa kejayaan tentang Kulon Progo ya, bahwa hadirnya PT Sumber Nila, yaitu PT yang dimiliki oleh Pakualaman, itu dulu sebagai pengepul semua produksi nila di daerah Adikarto dan Kulon Progo. Lalu yang kedua, kita punya yang namanya gudang kopi yang terbesar dan sekarang tempatnya sudah ditenggelam oleh Waduk Semu di tengah-tengah. Artinya menunjukkan bahwa kopi itu dulu di Gunung Kelir, ya, arti yang saya tadi sebutkan tadi, itu dulu surplus kita. Lalu di titik itu lagi muncul yang disebut pabrik tambang Mangan di Keliripan. Bagaimana masih kita bisa lihat hasil-hasil peninggalannya seperti masih ada terowongan, terus ada berapa anak abang stasiun ya, stasiun kereta, stasiun Pakualaman, stasiun Ketunjang dan lain-lain. Lalu yang keempat, kita punya pabrik gula Sewu Galur. Pabrik yang gula pada waktu itu saya harus mengatakan ini mungkin terbesar untuk wilayah Yogyakarta dan tereksis ya. Karena dukungan pengairan dan jenis tanah rawa yang diuruk, yang subur. Lalu saya nambah satu lagi tadi keempat ya. Ada satu hal yang disebut kita itu unggul dan menjadi sampel untuk pertanian se-Hindia Belanda. Itu tahun 1900 sebelum 1930. Jadi dulu di Pengasih itu ada 2 kali pameran pertanian dan Gubernur Jenderal Osborne kalau nggak salah itu menghadiri ke sini dan kita bisa mengundang setiap hari itu tamunya dikatakan ada 50.000 orang pas penutupannya. Jadi tamunya semua yang datang itu secara jumlah pemerintah kolonial mencatat 50.000. Apa yang digarap pada waktu itu adalah tenun. Makanya kita itu dulu eksportir tenun terbesar, baik selendang dan sebagainya. Dan mungkin bisa dicek di arsip-arsip, mungkin bisa di internet bisa dicari. Tapi itu yang jelas bahwa kejayaan-kejayaan itu saya harus menangkap bahwa di sini ada memang transportasi itu menjadi penting. Karena Profesor Susanto Sudi mengatakan bahwa saya tidak mengatakan kesimpulan ini milik Profesor Susanto Sudi, cuman saya bisa mengambil gambaran bahwa tidak mungkin pelabuhan Cilacap itu terbangun dan maju kalau tidak ada gula dari Jogja, terutama dari Kulon Progo. Karena memang dulu rencana rel kereta api itu dulu melalui selatan. Jadi dulu rencana kereta api itu
Netherlands Indischespoormaatschappij atau yang disebut NISM itu dulu kan membangunnya pertama kali kan lewat jalur selatan dari Palbapang Bantul itu ke Buara terus sampai ke Brosot. Kan Brosot itu menjadi kota pertama kali karena itu. Tapi pemerintah pada waktu itu justru memilih untuk melalui Sentolo dan Sentolo, kemudian Pengasih, sedikit Pengasih, kemudian terus karena pada waktu itu memang Dalfsen yang punya tambang Van Dalfsen itu yang punya tambang Liripang itu memberi support besar modal kepada NISM agar bagaimana mangannya dia itu bisa cepat diekspor untuk mengurangi biaya pengiriman melalui Semarang. Dan mungkin pemerintah kolonial pada itu bekerja sama dengan NISM ya atau KAI hari ini ya. Itu juga termasuk mengakomodir kepentingan-kepentingan transportasi perkebunan yang ada di Bagelen dan Limas. Maka bisa kita bayangkan sekarang bahwa pelabuhan Cilacap itu pada tahun 1942 7 kapalnya itu bisa menyelamatkan emas saya mengatakan saya lupa ya kalau nggak lihat speknya, tapi beratus-ratus miliar emas batangan milik The Java Bank. Jadi dulu kekayaan Hindia Belanda pada waktu itu diwujudkan melalui emas, dan emas itu bertonton jumlahnya dan harus diselamatkan di 3 titik, itu ke Suriname, Afrika Selatan, dan Australia sebelum tentara Jepang datang untuk merampas itu. Maka dipimpinlah sebuah pasukan tenil untuk membawa emas itu melalui Tanjung Priok terus ke Cilacap. Dari Cilacap dibawa 7 kapal emas itu. Ada yang menyebut salah satunya kapalnya Tilbus itu. Jadi bisa kita bayangkan bahwa pada waktu itu Cilacap menjadi sebuah pelabuhan yang penting. Kenapa pada waktu itu kok terus Kulon Progo tidak ada kelanjutannya untuk pelabuhan itu? Ya karena pada waktu itu diuruk itu. Jadi ketika Kulon Progo diuruk, maka kapal-kapal besar juga tidak bisa masuk. Terus kemudian pada waktu itu juga kapal-kapal kecil penghubung antara Jangkaran misalnya dengan daerah Tonobakal, berhubungan dengan daerah Sukopenganti di Bendungan, nggak bisa lagi karena sudah ada uruk-urukan tanah itu. Sebenarnya bukan pengurukan tanah yang penting, tapi pengeringan. Jadi bagaimana ketika rawa 7 ya, ada rawa Jangkung, ada rawa ini, ada rawa itu semua dibedah, maka kering. Otomatis pada waktu itu tidak menjadi suatu pelabuhan penting. Ada sebuah catatan sejarah kecil, tapi saya rasa ini perlu dibuktikan bahwa pemasukan infiltrasi, penyelundupan senjata untuk kepentingan perang Jawa itu juga dikabarkan melalui Jangkaran itu tadi. Jadi pertama kali saya harus mengatakan bahwa ada sebuah domain, ada sebuah wilayah, dan di Kulon Progo ini memang, maksudnya Kulon Progo administratif hari ini itu memang kita tidak menjadi sebuah kawasan yang penuh dengan peninggalan situs-situs yang besar ya. Contohnya seperti ini. Kalau kita membicarakan Borobudur misalnya, kita bicarakan Dieng hari ini. Pada waktu itu Raffles dengan pasukannya menemukan Dieng sebelum 1817 ya. Terus juga di Borobudur juga Raffles pada waktu itu menemukan. Memang pada waktu itu kenapa Prambanan, terus Borobudur, kemudian Dieng dan sebagainya itu menjadi candi yang secara wacana itu menjadi heboh gitu ya. Ya karena pada waktu itu memang keindahan Borobudur, keindahan Prambanan, keindahan di Dieng itu pada waktu itu dipromokan. Jadi dulu para pengusaha Eropa yang ada di Kedu itu dulu bekerja sama dengan KPM, Koninklijke Paketvaartmaatschappij atau PELNI-nya hari ini. Nah, dulu di selebaran-selebaran di koran-koran di Belanda itu ditawarkan, kalau Anda ikut kapal KPM, Lloyd atau apa, nanti Anda punya paket wisata ke Prambanan. Ada hotel Dieng di sana. Dan saya pernah dalam disertasi saya menemukan adanya pernah ada konvoi motor di awal abad 20, 1900 sekian itu. Ada konvoi motor yang di KPM itu diklankan, kalau Anda nanti turun di Semarang nanti istirahatnya di Hotel Dieng, nanti turunnya di Hotel Montigne. Ada hotel namanya Montigne di Magelang. Nah, itu Kulon Progo tidak masuk di destinasi itu. Dalam sejarah memang tidak diangkat pada waktu itu. Tapi
permasalahan tentang industri, nah, di Kulon Progo memang dari dulu sangat dikenal. Contoh misalnya kalau kita hari ini ingin tahu di iklan-iklan koran ada sisa-sisa kwitansi, sisa-sisa nota, sisa-sisa pembelanjaan yang namanya Kalbenrich ya, di Kedundang. Jadi kita bisa membayangkan pada waktu itu ada pabrik kapur terbesar di DIY mungkin pada waktu itu. Holsten London itu di Kedundang. Kok pertanyaan kok tidak di Gamping ya? Di Gamping sudah menipis karena di Gamping itu kan sudah mulai digali, mulai dieksploitasi sejak zaman HP1 karena memang dulu Keraton Yogyakarta ini dibangun karena kita punya Gamping itu dijual ke Cina. Nah, kemudian Sewu Galuh pada waktu itu. Kita punya iklan-iklan yang isinya adalah kalau semuanya pengen nanam modal di sini, maka saya punya lahan sekian untuk tebu. Artinya pada waktu itu memang kita tidak ada, Kulon Progo tidak punya konsentrasi dalam bidang cagar budaya. Tapi hari ini juga kita bukan dikejutkan, tapi kita masih dipertontonkan. Ternyata di Kulon Progo yang seluas ini kita masih punya sisa kemuncak. Kemuncak itu setahu saya pucuan candi, itu di Pringtali. Itu satu-satunya bentuk konstruksi candi yang utuh di Pringtali. Tapi itu banyak peneliti mengatakan itu kemuncaknya saja. Artinya mesti ada dua asumsi, mungkin pada waktu itu candi belum selesai dibangun, atau yang kedua mungkin itu ada bagian tubuh dan kaki candi yang hilang. Tapi kalau misalnya kemuncak kok sudah dibangun, otomatis kan orang kalau bangun candi mesti mulai dari kakinya dulu. Artinya itu tetap ada tubuhnya yang hilang di Pringtali itu. Dan umur Candi Pringtali ini bisa dikatakan hampir sama dengan umur-umur di Candi Gondoarum di Pelawan yang kemarin tahun 70-an heboh karena ditemukan emasnya. Dan yang kedua, kalau kita melihat bentuk-bentuk candi yang ada, bentuk-bentuk peninggalan situs purbakala di Kulon Progo, itu banyak semua itu berada di pinggiran sungai, baik di Sungai Serang, kita lihat misalnya di Kamal, di Pengasih, ataupun di daerah Banjarum, Dekso, itu banyak sekali. Dan memang identiknya adalah Siwa. Lalu yang selanjutnya yang paling berbeda itu ada di Blagah karena itu bentuknya stupa. Nah, kenapa kok anjur kita tidak begitu punya kesadaran itu? Karena warisan kebesaran tentang Siwa Buddha kita itu tidak begitu mengenal. Berbeda dengan orang-orang Kedu pada waktu itu. Artinya orang-orang Kedu itu memang konstruksi Siwa Buddhanya itu diikuti dengan nama-nama dan situs-situs dan tradisi lisan yang beredar tentang Siwa Buddha. Contoh misalnya kita mengatakan Bandung Bondowoso, itu tradisi cerita-cerita seperti itu hidup di Temanggung. Tapi di Kulon Progo itu kesadaran kolektif orang terhadap rekaman yang namanya sejarah itu lebih kuat ke Mataram Islamnya. Jadi kita lebih mewarisi Mataram Islam, artinya lebih terkenal makam Syekh Jangkung daripada arca Siwa Buddha, yang lebih terkenal makam Masjid Sunan Kalijogo di Dondong daripada kita harus mengerti Candi Pringtali seperti itu. Artinya memang saya mengatakan bahwa mungkin pembangunan wacana sejarah pada generasi-generasi selanjutnya itu lebih besar yang di era-era Majapahit dan menjelang ke Demak. Buktinya contoh misalnya di daerah sini masih ada istilah Nyi Rangkok dari Mojopahit misalnya, atau masih ada istilah namanya Kiai Dalmudal di Kali Gintung Temon dari Majapahit. Artinya transisinya itu udah dari Majapahit pada kebesaran-kebesaran Siwa Buddha yang ada, yang meninggalkan situs-situs kayak Sarigono, di Pringtali dan lain-lainnya itu kan Mataram kuno, artinya Mataram sebelum terjadi erupsi yang besar. Itu, seperti itu Mas. Jadi jangkanya terlalu jauh. Jadi kalau kita melihat Kulon Progo, memang kalau kita berbicara dari sejarah, Kulon Progo itu harus terbangun, menurut saya ya, bukan harus terbangun, tapi memang terbangun dari beberapa pilar penting. Yang pertama adalah tentang perindustrian, karena memang kita mewarisi industri yang sangat besar. Lalu yang kedua, tapi jangan lupa, kita itu juga mewarisi tentang pertanian dan kerajinan. Nah, ini yang suatu hal yang perlu dikolaborasikan penting. Dan bagi saya kehadiran-kehadiran seperti sarana aksesibilitas seperti transportasi itu menurut saya memang itu bukan hal yang wajar. Tapi menurut saya itu memang pernah ada. Tapi memang pada waktu itu tidak menjadi suatu
hal yang penting, karena industri yang datang itu pun pelabuhan kita yang dijangkauan sudah tidak ada. Tapi memang kehadiran rel kereta memang ya pada waktu itu paling penting bukan untuk transportasi angkutan umum, tapi yang jelas pada waktu itu memang untuk tambang kita di Manan, kekayaan-kekayaan kita yang di tebu, terus nila dan lain-lain. Menurut saya bagaimanapun industri itu tetap harus bersinergi dengan sesuatu yang disebut dunia hijau, pertanian dan perkebunan. Itu harus selalu ada. Jadi tidak bisa terus melulu industri kayak gitu. Tapi harus ada yang namanya pertanian itu sebagai kohesi atau hubungan yang menurut saya itu harus selalu seimbang di Kulon Progo. Karena bagaimanapun jembatan-jembatan kita hari ini yang pernah kita lalui di Kulon Progo dan jalan-jalan kita itu dulu dibangun di masa HP8 itu semua karena kita punya hasil-hasil dari perkebunan dan industri. Kalau saya seperti ini, ya memang hari-hari ini saya diajak ngobrol lah sama teman-teman dari tata ruang juga. Memang sebentar lagi Kulon Progo akan punya wates baru ya. Bukan wates baru itu maksudnya wates bentuk baru, tapi memang ada perluasan bentuk. Yang jelas bahwa ya tadi kita selalu akan ingat bahwa kejadian 1861. Kejadian 1861 itu dalam babat Pakualaman itu disebut dengan istilah banjir ladu. Nah, banjir ladu itu sesuatu hal yang mungkin bencana yang saya tahu ya, itu bencana alam yang paling meluluh lantakan Yogyakarta. Jadi di mana pada waktu itu betul Gunung Merapi meletus dan diikuti dengan banjir lahar dingin yang sangat hebat dan hujan berhari-hari. Dan memang ini kalau kita bicarakan tentang bencana di Kulon Progo ini, dulu disebutkan di banjir ladu ini semua pohon-pohon cemara yang ada di pinggir jalan sepanjang Adipatro, Kabupaten Nangguan itu semua hanyut. Itu Kulon Progo, belum Yogyakarta yang hancur pada waktu itu. Nah, muncul tokoh pahlawan. Saya menganggap itu ya pengetahuan pahlawan, namanya Panji Jayengwinarso. Panji Jayengwinarso ini kemudian menginisiasi untuk membangun lagi kota-kota kecil di Kulon Progo, kota-kota distrik. Misalnya kota distrik Brosot pada waktu itu, kemudian ya, distrik-distrik kecil di Bendungan. Itu dengan penanaman asem di semua pinggir jalan. Itu mulai 1861. Yang kedua, kita kenal lagi banjir 1930. Itu disebutkan dalam koran-koran kolonial, koran-koran terbitan Belanda yang ada di Indonesia, menyebutkan bahwa transportasi Yogyakarta ke Bagelen itu putus. Dan dikatakan puluhan truk hilang, puluhan rumah hilang, dan pemerintah kolonial itu harus mengganti ternak-ternak khususnya sapi itu sampai di angka ratusan bahkan ribuan gulden. Artinya memang kita selalu punya ancaman yang disebut banjir. Tapi kalau kita lihat sekarang semua titik-titik vital aksesibilitas apapun itu bentuknya ada di selatan. Nah ini yang perlu kita pertahankan. Makanya penghijauan, apakah perlu ada gerakan penghijauan ataukah memang revitalisasi apa itu penting sekali karena memang dari dulu itu kita nggak pernah bisa lepas dari bencana yang disebut banjir. Dan mungkin jangankan 1930 Mas, kemarin saja saya pernah dengar itu di Bendungan jebol saja kabarnya sudah di atas paha atau paha airnya sudah luput. Artinya memang bagaimana kita harus mengelola lagi hutan-hutan kita yang ada di lereng-lereng Gunung Kelir dan termasuk di Pegunungan Raju Mas. Perlu kita ketahui juga sekarang bahwa Sungai Serang itu kan jalur dan alurnya kan buatan. Karena kan dulu kan rawa kan dulu. Nah, itulah makanya normalisasi sering diangkat oleh pemerintah untuk membuat agar tidak banjir. Tapi yang penting kalau menurut saya memang kita itu punya bagian-bagian penting. Jadi kita mengatakan bahwa Kali Bawang itu kita punya jenis tanaman ini, di Kali Nanggulan kita punya tanaman seperti ini, di Kokap kita punya tanaman seperti ini, yang semuanya sebenarnya sejak dari dulu itu secara warisan alam ini sudah terkonstruksi dengan baik seperti itu. Apakah pertanyaan ketika 1930 banjir yang merugikan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada waktu itu, apakah tidak disebabkan karena ulah manusia? Ya, saya mengatakan itu ulah manusia. Karena pada waktu itu memang perkebunan kopi sudah menggantikan tanaman-tanaman lokal pada waktu itu di daerah, misalnya kita sebut Ponces. Kalau kita bisa bayangkan ya, di tahun 1918 atau
itu di daerah Ponces dekat Buakis Kendol itu adalah pernah menjadi panen padi gogo terbesar saat di Iyo. Kita bisa bayangkan, ternyata pada awal abad 20 aja sudah ada pembukaan lahan yang sebegitu hebatnya di atas itu. Dan mungkin ya jelas banjirnya mesti akan ke arah selatan, di mana ya mohon maaf ada bandara di situ, ada pusat-pusat pemerintahan. Ya, ya.